Saudara-saudaraku, aneh yang kita lihat hari ini, Cina yang begitu jumawa, yang memiliki kekuatan ekonomi dunia, bahkan boleh dikatakan gurita atau gurita raksasa dunia dalam hal ekonomi adalah Amerika, yang sudah mulai membangga-banggakan bahwa siap menggulung Amerika jika Amerika berani, dan militernya beberapa tahun yang lalu berada pada peringkat ketiga terbaik dan terkuat di dunia. Dan untuk akhir-akhir ini mungkin sudah setara dengan Amerika. Allahu a'lam. Kebanggaan yang sempurna muncul dari lisan sang presiden Xi Jinping ketika mengatakan tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup mengguncang Cina. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan bahwa setiap Fir'aun muncul, setiap itu pula kekuatan Allah menghinakannya. Dulu kita tahu orang terkuat dan paling berkuasa di muka bumi ini sampai hari kiamat ada 4. 2 dari kalangan kebaikan dan kebenaran, 2 dari kalangan kejahatan dan kebatilan. 2 dari kalangan kebaikan kebenaran ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain yang agung. Ini 2 orang. Sementara 2 penjahat terbesar, pemilik kekuasaan hampir tak terbatas, dengan militer yang hebat, kekayaan yang melimpah ruah, dianya adalah Namruz laknatullah alaih dan Fir'aun laknatullah alaih. Bagaimana kita lihat akhir kesudahan masing-masing orang ini? Namruz Allah hinakan dengan tentaranya yang paling remeh, lalat. Bala tentaranya kocar kacir ambruk hanya dengan lalat. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun. Tentaranya berupa air asin laut yang menggulung Fir'aun dan jasadnya diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi orang-orang sepeninggalnya sampai hari kiamat. Lihat bagaimana Allah memperlakukan bala tentara yang ditakuti di dunia saat itu, yaitu bala tentara pasukan bergajahnya Abraha. Allah kirimkan burung-burung yang membinasakan mereka. Dan nanti kata Rasulullah, tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuman-kuman dan bakteri. Serentak mereka mati seperti daun-daun busuk yang menguning dimakan oleh ulat-ulat. Serentak mereka mati. Padahal jumlah mereka saat itu, kata Nabi, Ya'juj Ma'juj ini, setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Alangkah banyaknya mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan sekarang Cina. Ketika Xi Jinping mengatakan bahwa tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa mengguncangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dunia sebuah pelajaran yang teramat sangat berharga, yaitu di Cina hari ini seperti kota mati, Pak. Kalau dulu yang gempar hanya kota Wuhan yang berpenduduk 11 juta orang, tapi sekarang hampir seluruh Cina sudah tidak ada lagi yang berani beraktivitas. Kota Beijing menjadi kota yang sepi, padahal itu adalah ibu kotanya Cina. Sebutkan kota-kota besar yang ada di sana, semuanya seperti kota mati hari ini. Kita tak terbayangkan betapa kelumpuhan ekonomi yang akan diderita oleh Cina ke depan. Mana tentaranya yang hebat-hebat? Hanya virus kecil saja mereka tak berkutik. Mana dia kekayaan ekonominya yang hampir-hampir mencengkram seluruh dunia? Tidak ada negara di muka bumi ini melainkan ekonominya mencengkram di sana. Apakah mampu melawan virus yang hampir-hampir tak nampak? Mana dia jumlah rakyatnya yang melebihi angka 2 miliar di muka bumi ini, dan mereka pintar-pintar mencari duit, pintar-pintar melakukan segala macam manuver untuk menguasai dunia. Mana sanggup nggak mereka? Pada akhirnya mereka pun mengalami perlakuan yang hampir spontan terjadi di seluruh dunia. Eropa, Amerika menutup seluruh bandara-bandara dan airport-airport mereka dari orang-orang yang datang dari Cina, dan orang-orang yang akan berangkat ke Cina, penerbangan ke Cina ditutup semuanya. Dan kepada perlakuan yang dihadapi oleh warga masyarakat Cina di seluruh dunia juga mengalami tingkat rasisme yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Sebelumnya mereka begitu gagah dengan kekayaannya, begitu bangga dan jumawa dengan harta yang dimilikinya. Sekarang mereka dijauhi dan dikucilkan dimanapun di muka bumi ini. Orang semuanya jijik dan takut karena dianggap mereka lah penyebar virus. Mereka adalah makhluk-makhluk pengantar dan pembawa virus. Ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Memang ada teori konspirasi, saya tidak mau sebut teori konspirasi ini, yang katanya Amerika yang menciptakan virus ini untuk melumpuhkan Cina. Ada lagi mengatakan bahwa Cina sendiri yang menciptakan virus corona ini untuk dipersiapkan menghadapi dan melumpuhkan negara-negara yang menjadi seteru beratnya, khususnya menghadapi umat Islam. Lalu terjadilah kebocoran di laboratorium mereka, kemudian bla 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 bla. Saya tidak akan sebutkan apa itu teori. Yang pasti saya akan sebutkan adalah wa makaru. Lanjutkan. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menyusun rencana-rencana hebat. Mereka membuat rencana-rencana dahsyat. Makar. Wa makarallah. Dan Allah juga telah mempersiapkan makarnya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik sang pembuat makar. Apa yang terjadi? Tak perlu Allah kirimkan tsunami kepada Cina. Tak perlu Allah gempakan Cina dengan gempa yang teramat sangat menakutkan dan besar. Tak perlu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan batu dari langit, diletuskan gunung-gunung di mana di sekitar Cina. Tidak perlu. Allah datangkan makhluk yang paling remeh, Pak. Virus. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Xi Jinping mulai patroli mendatangi satu masjid demi satu masjid, minta umat Islam tolong doakan kami. Masa Pak? Ini orang anti Allah, anti Islam, anti agama. Sekarang datang masjid ke masjid, doakan kami. Yang viral sekarang di seluruh media sosial dunia, Pak. Orang-orang Cina melihat kok orang Islam gak kena ya. Betul, Pak. Orang Islam kok gak kena ya. Sekarang di Dewan Pusat mereka mulai diajarkan cara antisipasi, yaitu membasuh muka, mencuci tangan, dan mengelap. Apa yang diajarkan dalam wudhu Islam itu yang dianjurkan. Lihat bagaimana Allah punya makar, Pak. Akhirnya hari ini orang-orang Allahu Akbar, kita hanya berteriak Allahu Akbar. Hari ini orang-orang Cina yang non-muslim, Pak, ikut-ikutan datang ke masjid. Nggak muat masjid di luar mereka sholat. Mereka sholat, tapi kiblatnya entah kemana-mana. Ikut mereka bentangkan tikarnya, mereka bentangkan koran, mereka bentangkan apa. Orang Islam kiblatnya ke sana, dia ke situ. Dia lihat gimana orang rukuk, dia tidur pula. Karena mereka yakin orang Islam kok bisa kebal dari virus corona. Masalahnya orang Islam tidak makan kodok. Orang Islam tidak makan kelelawar. Orang Islam tidak makan ular. Kalau mereka Pak, lai hijau baru lai dimakan. Ini meja karena kakinya besi dan kayu, mereka tak makan. Prinsip mereka, apapun binatang, lai kakinya makan. Lai punggungnya madok ke langit, itu makanan tuh. Dan yang paling mengerikan, mereka memakannya dalam keadaan hidup-hidup. Allah, lihat bagaimana Allah punya makar, Pak, Ibu. Lihat Allah itu ada, benar-benar ada. Allah tidak pernah tidur. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau mereka makan anjing, kita sudah lama tahu. Kalau mereka makan babi, kita sudah lama tahu. Dengan cara-cara memasak dan memakan yang mengerikan, kita sudah lama tahu. Mereka makan apapun, kadal, biawak, ya, sipasan. Kayak nggak ada makanan lagi, sipasan pun dimakan. Kala jengking mereka makan. Mereka goreng seperti, ya, mereka makan. Wahai hamba-hamba Allah, yang paling menjijikkan hidup-hidup. Tikus, anak-anak tikus itu hidup-hidup. Pakai sumpitnya dia ambil anak tikus yang ada dalam baskom. Hidup-hidup dicelupkan ke dalam saus. Ada yang menyelupkan ke dalam kecap.
Lalu mereka makan. Dengan bangganya mereka kasih lihat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sudahlah Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Di Uighur sana orang-orang Islam mereka siksa, Pak. Orang Islam mereka larang wanita-wanitanya tidak boleh pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Lepas. Sekarang mereka paksa seluruh ayatnya pakai pakaian yang seperti cadar. Babung kuyabi dan wajib pakai masker. Cik mata sana nampaknya. Kok perlu mata pun dia kacamata renang tu. Supaya tidak ada hawa dan udara yang langsung bersentuhan dengan kulit. Mereka dulu paksa umat Islam, jangan coba-coba ada ketahuan wuduk. Sekarang mereka yang memerintahkan seluruh rakyatnya berwuduk. Mereka larang orang-orang Islam melakukan aktivitas apa-apa di luar sana. Mereka paksa orang-orang Islam untuk menjadi lumpuh. Dan mereka tidak boleh beraktivitas di mana-mana. Sekarang rakyatnya mereka karantina dan mereka isolasi. Tak boleh keluar. Yang keluar diburu dan dikejar. Allah balik keadaan, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita berdoa pada Allah, semoga asbab ini menjadikan hidayah turun pada mereka. Semoga terbuka hati-hati rakyat dan kaum umat manusia yang ada di Cina sana.